Bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Minggu ini Gereja Katolik merayakan Hari Tritunggal Maha Kudus, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebuah perayaan yang mau menunjukkan inti dari iman Kristiani kita, yakni beriman kepada Bapa yang adalah sebagai pencipta dan penyelenggara, Putra sebagai penebus dan penyelamat, dan Roh Kudus sebagai penolong dan penuntun umat beriman untuk mengalami keselamatan. Kepercayaan kita kepada Gereja Katolik akan satu Allah yang terdiri dari 3 pribadi, namun memiliki kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Berbicara tentang Tritunggal Maha Kudus, dalam kitab suci telah diungkapkan dengan pernyataan yang paling jelas datang dari penginjil Matius. Yesus berkata kepada murid-murid, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Dari bacaan ini jelas bahwa ketika hendak dibaptis, ucapan ini akan keluar dari mulut seorang imam kepada kita dahulu dan saudara-saudara kita yang akan dibaptis. Sebuah inti dari iman Kristiani kita. Dan ingat, kita dibaptis untuk keselamatan hanya dalam satu nama. Tentunya satu nama ini mengacu pada satu Tuhan Allah. Namun di dalam satu Tuhan ada 3 pribadi, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus.
Jika berbicara mengenai iman Kristiani, tentu kita tidak terlepas dari ajaran yang paling terkenal, yakni ajaran tentang kasih. Bacaan-bacaan hari ini secara keseluruhan berbicara mengenai kasih. Bacaan pertama dalam Keluaran dikatakan, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Lalu dalam bacaan kedua berbicara mengenai kasih, Santo Paulus dengan mengatakan, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Tampak jelas bahwa pada bacaan kedua ini Paulus kembali menekankan peran kasih dalam Tritunggal Allah, yakni Bapa, Putera, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Dan yang terakhir, dengan jelas pula diungkapkan dalam Injil Yohanes pada hari ini, bab 3 ayat 16, yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah yang adalah kasih, Ia hadir di dunia dalam diri Yesus Kristus untuk mewartakan kasih Allah sampai menebus kita umat manusia. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Identitas Allah adalah kasih. Ini dapat kita lihat dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 6. Bapa mengasihi putra sepenuhnya, putra mengasihi Bapa, dan kasih yang mempersatukan Bapa dan Putra adalah Roh Kudus. Sekarang masuk akal mengapa Tuhan sangat mengasihi dunia dan mengutus Putra Tunggalnya untuk menyelamatkan kita. Semua karena Tuhan itu adalah kasih. Dengan demikian, kembali kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita memiliki kasih seperti Tuhan yang memberikan kasih sepenuhnya kepada kita? Apakah kita sudah mewujudkan kasih itu? Apakah orang-orang di sekitar kita mendapat kasih dari kita? Atau karena egonya kita tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Jika Tuhan itu kasih dan Dia ingin berbagi kasih-Nya dan kehidupannya dengan kita harus bersiap untuk memasuki kasih tersebut. Cara terbaik untuk mempersiapkan diri kita adalah kita perlu menjadi kasih itu sendiri. Kita harus belajar untuk lebih mengasihi, memaafkan, dan bermurah hati. Semoga kita senantiasa mewujudkan kasih itu kepada sesama kita. Kasih sejati dapat mengalir di dalam dan melalui hidup kepada orang lain, entah itu kepada keluarga, sahabat, rekan kerja, atau setiap orang yang Allah izinkan hadir dalam perjalanan kita. Sehingga pada akhirnya, suatu saat Allah senantiasa memberikan kasih yang tanpa batas itu. Bila kita membutuhkannya, bukan dari Allah sendiri, tetapi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menyegarkan kami dengan sabda Putra-Mu. Semoga berkat sabda Putra-Mu ini dan karena kekuatan Roh-Mu, kami bertekun dalam pelayanan kami di masyarakat dan saling mengasihi di antara kami.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.